Hi, Edo. Can you swim? Yes, I can. Will you swim with me? Okay, I will. Let's go. Can you play football? Yes, I can play football. Can you cook fried rice? Of course, I can. Will you cook fried rice for dinner? Sure, I will. Can you edit some videos? Yes, I can. Will you edit my video, please? Certainly, I will. Now, let's... In this chapter, we will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Oke, jadi pada bab ini kita akan belajar ya topiknya yaitu we can do it dan we will do it ya, yang artinya kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. Oke. Pada bab ini kita pelajari menyatakan bahwa kita dapat atau bisa melakukan sesuatu dan juga menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu menyatakan ungkapan bisa atau dapat melakukan sesuatu ya. Kemudian menyatakan ungkapan akan melakukan sesuatu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membedakan penggunaan can dan will. Oke. Modals adalah jenis auxiliary verb yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, larangan, dan keharusan. Oke, jadi modals ini yang akan kita pelajari ya. Baik, berikut adalah modals, fungsi, dan contohnya. Modals itu terdiri dari will, would, shall, may, might, can, could, must, have to, ought to, and should ya. Tetapi yang akan kita fokus pelajari pada kesempatan ini yaitu modal can dan will. Oke, start from can. Can yang artinya bisa ya atau dapat digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan ya. Selain kemampuan bisa juga izin ya. For example, I can speak English ya. Artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Oke. Sedangkan will yang artinya akan atau mau ya, digunakan untuk menyatakan suatu keinginan atau kemauan ya. For example, I will study English. Artinya saya akan belajar bahasa Inggris ya. Oke. Pattern of modals can and will ya. Ini polanya daripada modal can and will. First of all, let me tell you about sentence ya. There are three kinds of sentence ya. Jadi ada 3 jenis kalimat. Yang pertama positive sentence atau kalimat positif. Yang kedua negative sentence atau kalimat negatif, and interrogative sentence atau kalimat tanya. Oke. Kalimat positif itu polanya yaitu subjek ya, kemudian can atau will plus verb one ya, kata kerja pertama, plus objek komplement ya atau objek pelengkapnya. Oke. Subjek mungkin adik-adik sudah tahu, ada I, you, we, they, she, he, dan it ya. Oke, sedangkan yang negatif, subjek plus can or will plus not plus verb one plus object complement. Oke.
And the last, interrogative sentence. Polanya adalah can or will, subject plus verb 1 plus object complement. Okay everyone, it's a little bit different from a positive sentence and negative ya. Interrogative itu untuk modalnya berada di awal kalimat ya, ini. Dan jangan lupa, mohon maaf di sini Mr. Arsan lupa untuk menambahkan tanda tanya ya. Jadi untuk kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya ya, seperti ini. Oke. Examples ya. Can, dapat atau bisa. Oke. Positive sentence, I can write a letter in English. Oke, tadi polanya adalah subjeknya I, kemudian can, kemudian verb 1 ya, atau kata kerja pertama yaitu write, kemudian objek komplementnya adalah a letter in English. Oke. Dimana artinya saya dapat atau bisa menulis sebuah surat dalam bahasa Inggris. Oke, next, negative sentence, I cannot come to your house today. Oke, artinya saya tidak dapat datang ke rumahmu hari ini. Oke, and then can you help me? Artinya dapatkah atau bisakah kamu membantuku? Oke ya. This is the example of modal can ya. So I hope you understand very well. Next. Okay, this is another example from modal can. Okay. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Oke, jadi Benny, bisakah kamu menulis surat dalam bahasa Inggris atau bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Kemudian jawabannya, saya tidak yakin saya bisa, tapi saya akan mencobanya. Oke, I don't think I can, but I will try. Oke, the next one, Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Oke, di sini Siti, saya rasa atau saya pikir kamu bisa bertanya kepadaku dalam bahasa Inggris. Kemudian jawabannya, I'm not sure, saya tidak yakin, but I will try, tetapi saya akan mencobanya. Oke, example of modals will ya, yang artinya akan atau mau. Oke, positive sentence, di mana di sini ada subjek, kemudian will, verb 1, kata kerja pertama, kemudian object complement. Oke, I will come to your house to study math, yang artinya saya akan atau saya mau datang ke rumahmu belajar matematika. Oke, negative sentence-nya, I will not come late to school, yang artinya saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Oke, and interrogative sentence, will you join with our group? Artinya, akankah atau maukah kamu bergabung dengan kelompok kami? Oke, nah, this is the example of modal will, everyone. For more example, look at the conversation. Udin, will you help me to bring this book? Sure. Oke, jadi di sini artinya, Udin, maukah kamu membantuku membawakan buku ini? Kemudian dijawab oleh Udin, tentu, ya. Oke, the next example. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Oke, artinya adalah, Dayu, kamu lewat di rumahnya Udin kan? Ya, kemudian, maukah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Kumohon, ya. Oke, kemudian jawabannya adalah, of course I will, tentu saja saya mau atau saya akan memberikannya. Oke, so what do you think everyone? This is really easy to understand, right? Yes. Okay, we continue.